Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan membahas apa makna daripada Sawadul A'dham. Sebelum kita membahas, jangan lupa like, subscribe, and share. Sebelum kita membahas apa itu Sawadul A'dham, mari kita mengetahui hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya umat Rasul itu terpecah menjadi 73 golongan. Ini ada hadis yang mana diterangkan di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan daripada Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, yang mana ini diterangkan rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah. Rasul mengatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Golongan Yahudi itu terbagi menjadi 71 firqah atau golongan. Kemudian wa tafarraqatin nasar ala isnataini wa sab'ina firqatan. Kemudian orang Nasrani itu terbagi menjadi 72 golongan. Watafarraqati ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Kemudian umat saya itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahida. Semua itu ada di dalam neraka atau masuk neraka kecuali satu yang selamat. Qalu, para sahabat bertanya, waman hum ya Rasulullah? Mereka itu siapa wahai Rasul? Qala hum alladhi ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah yang berpegang teguh kepada saya dan para sahabat saya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang selamat itu siapa dari satu itu? Ini dikatakan qala Asy-Syihabu Al-Khafaji rahimahullah taala fi Nasimir Riyad, di dalam kitab Nasimir Riyad dikatakan bahwasanya al-firqatu an-najiyah hum ahlus sunnah wal jamaah. Firqah yang selamat itu satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Dari ke-73 golongan itu yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dilihat dari secara tekstual, Ahlus Sunnah dan Jamaah. Ahlus Sunnah yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kemudian wal jamaah, mereka itu adalah suatu golongan yang besar yang mana diikuti oleh mayoritas umat. Seperti itu. Kemudian pada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam ilmu fikih mereka mengikuti salah satu dari madhab 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i atau Hambali. Kemudian kalau di bidang akidah mereka mengikuti dua, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, seperti itu. Untuk tasawufnya mereka mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan yang ada di Nusantara atau di Indonesia, pada awalnya mereka itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Untuk akidahnya mereka mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Seperti halnya ini yang dikatakan di dalam kitabnya Mbah Hasyim lagi, yaitu wa fi hasyati Sanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atihi ahli sunnah wa imatil ulama. Yaitu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka itu pengikut daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan jamaahnya dan para ulama-ulama yang mengikutinya. Karena apa? Kenapa kok di kitab itu diterangkan seperti itu? Karena pada umumnya di mayoritas itu mengikuti beliau, yang mana ada hadis Rasul SAW mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatnya untuk kesesatan. Seperti jadi mayoritas di zaman itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, otomatis itu yang
benar seperti itu, yang lebih benar daripada yang lain karena berdasar dengan hadis ini. Kemudian ada hadis Rasul mengatakan sama di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ Rasul mengatakan innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi 'alal jamaah. Man syadda syadda ilan nar. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan umat saya tidak akan mengumpulkan umat saya untuk kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah dan pertolongan Allah itu untuk jamaah atau suatu golongan mayoritas. Dan barang siapa mansyadda syadda ilanar, barang siapa yang menyendiri atau memisah dari mereka, maka sesungguhnya mereka itu akan menuju neraka. Kemudian Imam Ibnu Majah menambahi hadis itu fa idza waqa'a ikhtilafa fa'alika bisawadil a'dham, dan barang siapa yang bingung ada di ikhtilaf milih yang mana, maka fa'alika bisawadil a'dham, ikutilah sawadil adam atau mayoritas seperti itu. Kemudian ini dijelaskan juga apa itu sawadul adam. Fa innahum sawadul adam wahum al-muwafiquna ulama al-haramiyin asy-syarifiyyin wa ulama al-azhari asy-syarifi alladina hum qutbatu rahdi ahli al-haqi. Itu sawadul a'dham adalah mereka ulama yang mencocoki ulama haramen yaitu Mekah dan Madinah, kemudian ulama Asyar Mesir, karena apa? Mereka adalah panutan yang paling benar. Dan ulama sawadul a'dham itu wafihim ulama'un la yumkinu iktisa'u jami'ihim. Jadi mereka itu adalah sangat banyak sekali. Kalau ditanya berapa jumlah sawadul a'dham, ulamanya ada berapa, tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena sangat banyak. Ya, jadi tidak bisa dihitung. Man intasyara fil aqtari wal afaqi kama la yumkinu ihsa'un nujumi sama. Karena mereka itu sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung, seperti halnya bintang-bintang yang ada di langit tidak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi intinya yaitu sawadul a'dham adalah mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, dalam fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4, dan tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kalau ada suatu firqah atau golongan yang menyesatkan Asy'ariyah, Maturidiyah dan tasawuf, otomatis dia itu yang tersesat. Karena apa? Ini sudah jelas. Jadi yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini mengikuti fikih Imam 4, mazhab 4. Kalau akidahnya Imam 2 tadi, tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau Maturidiyah disesatkan, Asy'ariyah disesatkan, tasawuf disesatkan, berarti dia yang salah, seperti itu. Karena yang dimaksud dengan sawadul a'dham adalah mayoritas. Seperti. Kemudian ada yang bertanya, berarti 73 itu kalau yang benar cuma satu, berarti mayoritasnya 72. Berarti yang benar 72 dong, karena satu lebih banyak, satu ini kalah dengan 72. Jawabannya tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud mayoritas ini adalah satu golongan ini itu diikuti lebih banyak dari 72 golongan yang lain. Seperti itu. Jadi ini ada di kitabnya Mbah Hasyim juga diterangkan bahwasanya wa usulul firqi al-hururiyah wal qadariyah wal jahmiyah wal murji'ah wal rafidhah wal jabariyah. Jadi asal dari perpecahan menjadi 72 itu, yang selamatkan satu, berarti 72 itu dari golongan hururiyah, qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah dan Jabariyah, yaitu dari golongan 6. Nah, golongan 6 ini itu golongannya nggak terlalu banyak, masih banyakan. Kalau sama orang NU sudah banyak orang NU. Dulu di waktu Gus Dur itu ya, zamannya Gus Dur, NU ditanya sama Raja Arab berapa jumlahnya, kalau nggak salah 50 juta orang. Sampai Raja Arab kaget, orang NU saja pengikutnya 50 juta orang. Kalau sekarang menjadi berapa juta, itu zamannya Gus Dur ya.
Jadi orang Arab pun kalah banyak dengan pengikut NU. Itu NU saja, Nahdlatul Ulama. Dan tadi pengikut Ahlussunnah itu bukan NU saja. Ini masih NU ya, itu mengalahkan jumlahnya orang Arab seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah itu mayoritas, yaitu yang diikuti banyak orang. Walaupun secara 73 itu yang benar satu, 72 ini jumlahnya lebih besar dari satu, tapi pengikutnya satu ini lebih banyak dari 72 tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dari 72-nya itu lebih banyak dari satu, tapi pengikutnya satu ini lebih banyak dari pengikutnya 72. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi wawasan kita agar bisa mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Bila ada salah kata atau salah baca, salah keterangan, Al-Fakir minta maaf karena Al-Fakir juga manusia. Jadi pasti ada salahnya, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.